khususnya menguasai kelompok kata kerja sulasi rubai, menguasai kelompok kata kerja sulasi mujarrad dan rubai mujarrad, menguasai kelompok kata kerja sulasi mazid dan rubai mazid. Nah, hari ini kita akan langsung ke sana ya. Jadi pola-pola kata kerja di dalam ilmu bahasa Arab itu masuk dalam kategori disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Ilmu sorof ini adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata dan cabang-cabangnya. Jadi sekedar mempelajari teori-teori berkenaan dengan sebuah kata atau kalimat ya dengan cabang-cabangnya atau turunan-turunannya. Itu ilmu sorof. Jadi kalau bicara kalimat nanti itu urusannya ilmu nahwu. Ya. Karena bahasa Arab itu ilmu yang menopang yang paling mendasari itu adalah ilmu nahwu dan sorof harus beriringan ya, saling mendukung kemampuannya. Itu. Nah, minggu-minggu ini kita akan fokus pada pembahasan ilmu sorof dari aspek tasrif istilahi. Jadi ilmu sorof itu kan sebenarnya muaranya itu pada dua pembahasan ya, ilmu sorof itu. Muaranya ini. Muaranya adalah abniyatul af'al, bangunan-bangunan kata kerja ini sebenarnya klasifikasi kata berdasarkan huruf pembentuknya. Ya nanti itu kita lihat rinciannya. Yang kedua itu adalah auzanul af'al, yaitu wazan-wazan fi'il-fi'il atau pola-pola kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu telah disusun ya, ditemukan atau dibuat sebuah pola oleh para ulama untuk memudahkan kita membaca kata-kata atau kosakata itu meskipun tidak ada harokatnya gitu. Sehingga menjadi perkara yang penting kita mengenal semua pola-pola itu. Pola-pola kata kerja. Disebut dengan wazan. Nah, pola-pola kata kerja itu kalau dikelompokkan ada dua. Namanya tasrif istilahi, yaitu perubahan atau perpindahan kata atau kalimat dari fi'il madhi, kata kerja lampau, ke bentuk kalimat yang lain. Kalimat atau kata yang lain ya yang berbeda-beda menurut arti yang dikehendaki. Nanti kita lihat faktanya ya. Jadi dia berubah dari satu bentuk kata kerja lampau ke bentuk yang lain berdasarkan kesesuaian arti yang dikehendaki. Itu nanti urusannya tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Nah yang kedua tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi ini juga berbicara tentang turunan kata kerja atau perubahan kata kerja ke bentuk atau pola yang lain, tetapi basis perubahannya itu berdasarkan perbedaan subjeknya. Perbedaan subjek. Jadi uniknya di bahasa Arab itu perbedaan subjek itu mempengaruhi model kata kerjanya. Nah, subjeknya itu baik subjek satu laki-laki, subjek dua laki-laki, subjek jamak laki-laki, subjek satu perempuan, subjek dua perempuan, subjek tiga perempuan, dan lain sebagainya. Orang kedua, orang ketiga, orang ke pertama, itu nanti pada kata kerjanya berpengaruh bentuknya. Begitu. Nah baik, kita fokus pada yang pertama ini. Tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi ini saya paparkan di buku Arabic Mapping itu semuanya di halaman 2. Ini ya, di halaman 2. Nah, dari sejumlah pola-pola wazan ini, dari sejumlah pola-pola wazan sekian ini dari bawah sampai dari atas sampai ke bawah,
Kalau dikelompokkan itu sebenarnya berangkat dari dua pengelompokan, yaitu mujarrad dan mazid. Mujarrad itu apa maknanya? Mujarrad itu adalah kata kerja atau kata kalimat yang huruf asal pada fi'il madinya bebas dari huruf tambahan. Jadi di fi'il madi atau kata kerja lampaunya itu semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Mana sih pola fi'il madi itu? Di sini kalau di wazan itu dia berada pada urutan pertama. Ini fi'il madi semua. Fi'il madi semua sampai ke bawah. Fi'il madi atau kata kerja lampau. Nah, yang dimaksud mujarrad berarti kata itu pada fi'il madinya semuanya huruf asli. Gitu. Kalau di polanya fa'ala, maka kemudian nanti kalau ada contoh kata yang mengikuti kata fa'ala, misalnya ba, maka huruf aslinya do, ro, ba, gitu. Nah, itu maksud dari mujarrad. Mujarrad itu adalah kata yang pada fi'il madinya ini semuanya hurufnya asli. Yang kedua, mazid. Mazid itu adalah kata yang huruf asalnya pada fi'il madi terdapat huruf tambahan. Nah, sebagai contoh nanti ada tambahan satu huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Ini maksimal 3 huruf. Nah, ini contohnya ya. Contoh bikharfin wahidin, tambahan 1 huruf, af'ala, berarti huruf tambahannya di hamzah. Huruf aslinya di fa mati, ain, lam. Nah, ini dan seterusnya. Itu ya sepintas ya pembagian mujarrad dan mazid. Mazid itu artinya sekali lagi di fi'il madinya sudah ada huruf tambahan. Karena di fi'il madinya ada huruf tambahan, tentunya nanti berpengaruh pada bentuk turunannya, kata kerja mudhari'nya, bentuk isim fa'ilnya atau kata sifat ya, sifat pelaku dan sifat yang dikenai pekerjaan, itu isim maf'ul nanti. Itu ada tambahannya yang berangkat dari tambahan di fi'il madinya. Gitu. Nah, ini terkait dengan perbedaan mujarrad dan mazid. Nah, dari dua pengelompokan model kata kerja ini kemudian terbagi menjadi 4. Ya, terbagi menjadi 4. Kenapa 4? Ya, karena bahasa Arab itu ada 2 kategori huruf asli di fi'il madi. Yang pertama sulasi, yang kedua rubai. Sulasi itu berarti huruf aslinya ada 3. Kalau rubai berarti huruf aslinya ada 4. Begitu, huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Nah, dari 2 kelompok sulasi dan rubai itu kemudian faktanya akan ada 2. Berarti sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sulasi mujarrad berarti kata kerja yang fi'il madinya tidak ada huruf tambahan. Namanya sulasi mujarrad. Ya. Sulasi mujarrad. Kata kerja yang pada fi'il madinya adalah 3 huruf, tidak ada huruf tambahan. Itu mujarrad. Nah, kalau yang mazid berarti ini sulasi mazid berarti kata kerja yang pada fi'il madinya terdiri dari 3 huruf tapi ada tambahannya. Nah, sebagai contoh misalnya nanti adalah di wazan infa'ala, yang fa'ilu. Berarti infa'ala ini yang huruf aslinya di huruf fa, ain, lam. Tambahannya hamzah dan nun. Nah, ini tambahannya 2 huruf. Intinya yang mazid tambahan nanti ada 3. Tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan tambahan 3 huruf. Ini model-modelnya. Nah, itu ya gambaran umumnya, termasuk juga rubai mujarrad. Rubai mujarrad berarti huruf aslinya 4 pada fi'il madhi, tidak ada huruf tambahan.
Kalau rubai mazid berarti ini maksudnya rubai mazid itu adalah huruf kata kerja yang pada fi'il madinya terdiri dari 4 huruf asli tambahan 1 huruf. Jadi untuk rubai mazid hanya ada 1 huruf tambahan potensinya. Jadi adanya rubai mazid tambahnya hanya 1 huruf. Nah, itu peta umum mengenal pola kata kerja. Nah, kemudian hal yang harus segera mendesak untuk dikuasai adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengetahui semua pola itu. Ya. Ya, untuk semua pola itu. Nah, sehingga kita perlu mengenal. Nah, mari kita kemudian fokus pada sulasi mujarad ya. Sebagai target minggu ini. Sekali lagi, sulasi mujarad adalah kata kerja yang pada fi'il madinya terdiri dari 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Jadi nanti kalau ada jeda tertutup sebentar, ditunggu sabar ya, kemungkinan karena ada jatah Zoom yang membatasi 40 menit ya. Nanti langsung nyambung lagi. Gitu. Nah, kemudian para peserta sekalian, saya ingin menjelaskan teknisnya ya, teknis untuk mengenal dan menghafal ini semua. Fokus pada sulasi mujarad. Sulasi mujarad kata kerja yang pada fi'il madinya terdiri dari 3 huruf. Nah, sulasi mujarad itu ada 6 pola. Istilahnya ada 6 bab. Ini ya, ada 6 bab. Apa 6 bab itu? Ya ini fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Untuk memudahkan mengingat 6 bab ini, bisa kemudian kita wakili fa'ala yaf'ulu itu a'u, fa'ala yaf'ilu a'i, fa'ala yaf'alu a'a, fa'ila yaf'alu i'a, fa'ula yaf'ulu uu, dan fa'ila yaf'ilu ii. Jadi kita drill bisa a u a i a i a u i. Itu diingat-ingat. 6 itu a u a i a u i. Jadi dilihat di harokat ainnya ya, di harokat tengahnya. A u a i a u i. Itu. Nah, kemudian ini adalah pola-pola kata kerja yang mendasari semua pengaruh makna kata-kata yang tercetak dari sebuah tasrifan. Gitu. Maka kita harus lancar tasrif ini, pola ini. Karena ini menjadi patokan semua kata kerja yang mengikuti pola itu, gitu ya. Nah, baik saya contohkan misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, ini namanya mentasrif. Ya, kalau ini sudah lancar, tinggal kalau ada kata yang sepola dengan fa'ala yaf'ulu diikutkan. Ya, misalnya fa'ala yaf'ulu itu misalnya kata bayak tubuh sama ya, kata bayak tubuh katban wa maktaban fa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nah, ini tasrif. Kemudian yang kedua, dari kata kerja, kemudian mengenal pengaruh artinya. Saya contohkan sekali lagi.
Fa'ala dia telah bekerja, yaqulu dia sedang atau akan bekerja. Fa'lan pekerjaan, wa maf'alan dan pekerjaan, bahwa maka ia fa'ilun yang bekerja, wa zaka dan itu maf'ulun yang dikerjakan. Uf'ul kerjakanlah, la taf'ul jangan bekerja. Maf'alun waktu atau tempat bekerja. Mif'alun alat bekerja. Nah, itu pengaruh arti dari cabang-cabang kata kerja atau turunan kata kerja dari pola fa'ala. Kemudian masing-masing turunan kata kerja ini para ulama shoroh memberikan nama bentuk kata atau dikenal dengan sighatul kalimah. Ya, dengan istilah fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari. Ya, begitu. Maka poin ketiga yang penting untuk kemudian kita kuasai adalah mengenal nama bentuk kata. Jadi drillnya adalah fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari fa'alan masdar ghairi mim wa maf'alan masdar mim. Fahuwa isim domir fa'ilun isim fa'il wadhaka isim isyara maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman wal makan mif'alun isim alat. Dengan pola yang sama seperti hal demikian yang saya contohkan tadi diberlakukan untuk semua pola dari atas sampai ke bawah. Nanti saya kirim audionya ya, audio masing-masing pola kata kerja itu. Nah, saya mencontohkan di bab 1 dari sulasi mujarrad fa'ala yaqulu. Begitu. Nah, ini ya untuk targeting kita itu sudah kita lewati ini menguasai kelompok kata kerja sulasi dan rubai. Nah, kemudian itu tadi sulasi mujarrad yang ada 6 pola. Yang kedua kita mengenal rubai mujarrad. Jadi nanti ini tinggal saya kirim link audionya ya. Nanti diikuti, didengarkan, terus-menerus, dihafalkan. Kemudian request, nanti kita uji di akhir pekan. Gitu ya. Nah, kemudian rubai mujarrad. Nah, ini contoh rubai mujarrad. Rubai mujarrad berarti maknanya adalah kata kerja yang fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Fa, ain, lam, lam. Gitu ya. Tidak ada huruf tambahannya. Ini semuanya polanya adalah huruf asli. Pak, lala. Semuanya asli. Maka diberi istilah dengan istilah rubai mujarrad. Maka ini juga harus kita kenal modelnya. Model atau wazannya. Ini ya. Nah, ini urutannya sama. Fa'lala fi'il madhi ya yufa'lilu fi'il mudhari fa'lalatan masdar wirimim. Gitu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun seret. Nah ini seret itu berarti yang isim alatnya tidak ada. Jadi yang ada isim alat itu hanya di 3 baris ini, yaitu sulasi mujarrad bab 1, 2, dan 3. Yang lainnya semuanya nggak ada isim makan. Nah itu ya untuk rubai mujarrad. Untuk rubai mujarrad. Nah kemudian para peserta yang dirahmati Allah, setelah kita sampaikan model tasrif sulasi mujarrad dan rubai mujarrad, tinggal kemudian para peserta membiasakannya. Membiasakan dan cukup hafal pola-pola ini. Sehingga itu yang menjadi patokan
kita perlakukan kata kerja itu seperti modelnya, sebagaimana model dia, yaitu di polanya masing-masing. Nah begitu. Kemudian di sajian halaman 2 rak mapping, langsung juga saya tampilkan pola majhulnya. Ini majhul. Majhul itu adalah kata kerja dari aktif dibuat menjadi pasif. Jadi begini, contoh ini semuanya ini aktif. Ya, aktif itu mabni maklum namanya. Artinya kan dia telah bekerja. Ya perlu dia sedang atau akan bekerja. Ketika menjadi pasif, maknanya menjadi dia telah dikerjakan. Nah, modelnya menjadi fu'ila yuf'alu. Jadi kalau mau menghafal di poin kata kerjanya saja, berarti fa'ala yaf'ulu, fu'ila yuf'alu. Gitu ya. Aktif, ini pasif. Fa'ala, dia telah bekerja. Fu'ila, ia telah dikerjakan. Yaf'ulu, dia sedang bekerja. Yuf'alu, dia sedang dikerjakan. Dan seterusnya. Jadi ini semuanya nanti yang di sini adalah model pasifnya. Kata kerja pasifnya. Madi mudhari'nya juga ini. Lampau sedang. Nah, dari sini semua. Nah, ini nanti tinggal nanti dibiasakan ya. Seiring nanti saya kirim audio minimal yang ini ya. Saya kirim audionya di grup untuk dibuat panduan menghafal wazan-wazan fi'il di sulasi mujarrad. Nah itu. Nah kemudian menguasai kelompok kata kerja sulasi mazid dan rubai mazid. Itu tadi mujarrad. Mujarrad itu berarti di fi'il madinya tidak ada huruf tambahan. Nah yang mazid itu berarti kata kerjanya di fi'il madi ada huruf tambahan. Sebagai contoh ini ya, af'ala yufilu. Tapi hari ini kita fokuskan di sulasi mujarrad sama rubai mujarrad yang ini ya. Sulasi mujarrad 6 bab dan rubai mujarrad 1. Ya, 1. Falala yufalilu. Itu catat. Kemudian ada beberapa catatan terkait kata kerja yang masuk di pola sulasi mujarrad ya. Yang pertama, jadi catatannya untuk kata-kata kerja yang masuk di kelompok pola sulasi mujarrad, model fi'il madi ke mudhari'nya itu simai. Simai itu tidak bisa ada patokan rumus yang memastikan bahwa kata itu masuk di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nggak tahu. Ya, harus ditentukan atau dipastikan kita lihat di kamus. Atau dikasih tahu oleh guru. Makanya di dalam kamus, misalnya kamus Munawir, itu dia pasti akan selalu tuliskan fi'il madi dan mudhari'nya ketika dari kelompok sulasi mujarrad. Gitu. Jadi misalkan ada kataba di kamus akan dikasih tahu mudhari'nya yaktubu. Ketika ada fi'il madi jalasa nanti dikasih tahu mudhari'nya yajlisu. Nah, jalasa masuk di bab 2, yajlisu. Nah, itu sifatnya simai. Ya, sifatnya itu sebagaimana kita dengar faktanya di negeri Arab atau di bahasa ibunya. Misalnya lagi qira'a yaqra'u. Qira'a yaqra'u. Itu dikasih tahu. Itu yang pertama ya. Catatan yang kedua, untuk sulasi mujarrad, model bentuk masdar wirumim tidak seragam. Ya. Tidak semuanya nanti fa'lan. Ya. Cuma memang di sini disajikan dengan asumsi kebanyakan memang modelnya fa'lan. Tetapi sebenarnya bentuk masdar wirumim atau bentuk masdarnya di kelompok kata kerja sulasi mujarrad itu sifatnya simai juga, tidak semuanya fa'lan. Sehingga itu di kamus mesti juga ditunjukkan gitu ya. Misalnya
di Kamus Munawir. Ketika kita lihat kata jalasa, dia kasih tahu mudhari'nya ya jelisu. Dia juga kasih tahu masdarnya. Masdarnya nanti julusan itu, tidak jalsan. Misalnya begitu. Atau contoh lagi misalnya dakhala. Dakhala ya dakhulu. Nanti bukan fa'lan dakhalan, tapi faktanya nanti dukhulan. Nah itu sifatnya simai ya, katakanlah begitu, simai ya. Meskipun ada beberapa teori yang memberikan arahan membantu untuk menentukan madi kemudorenya. Tapi yang paling banyak itu tetap sifatnya simai. Kita perdengarkan faktanya memang dari alamiahnya di Arab gitu ya. Kalau di kita ya berarti patokannya di kamus gitu ya. Nah sehingga untuk model master werumim itu perlu kita kenal. Jadi master werumim itu tidak hanya fa'lan, ada banyak. Kalau ini saya kelompokkan ada 43. Meskipun ada lebih, ada yang di atas, ada lagi selain ini ya. Tapi yang paling sering muncul ya ini. Masternya ya. Jadi untuk master werumim sifatnya simai bisa kita ketahui melalui kamus. Itu. Artinya tidak semuanya itu kemudian fa'ala ya puluh fa'lan misalnya. Tetapi yang fa'lan itu memang paling banyak ya model fa'lan. Gitu. Meskipun demikian maka penting ya dikenal model-model wazan dari Masdar Werumim. Masdar Werumim sekali lagi urutan tasrif di nomor yang ketiga ini. Itu Masdar Werumim. Untuk di kelompok sulasi mujarot ada potensi kemungkinannya master werumnya itu ada 43. Ini fa'lun durbun pukulan fi'lun ilmun ilmu fu'lun syukrun terima kasih fa'latun taubatun taubat fi'latun ni'matun ni'mat dan seterusnya. Nah, ini kita kenal aja ya. Kalau kenal baik atau kita menguasai model-model
misalnya yaf'ulu atau yafilu atau yaf'alu. Tidak ada. Maka kemudian yang menjembatani kita untuk bisa mengetahui madi mudhari'nya, kita lihat kamus. Lihat kamus, makanya di Kamus Munawir misalnya, untuk kelompok kata kerja sulasi mujarad, dia pasti tampilkan 3. Madi, mudhari', dan masdarnya. Itu pasti tidak mungkin hanya ditunjukkan fi'il madinya saja. Minimal ditunjukkan 3. Karena itu memang sifatnya simai. Ya, kita ketahui berdasarkan pendengaran pada fakta bahasa Arab. Ya. Nah, untuk model masdar ghairu mim di sulasul mujarrad itu memang tidak seragam. Ada banyak, makanya kemudian saya kumpulkan sejumlah ini adanya. Ini semuanya masdar ghairu mim. Ini wazannya, ini contohnya. Ini wazannya, ini contohnya. Ini wazan dan contoh. Nah itu, kemudian untuk rubai mujarrad hanya satu pola, yaitu fa'lala yufa'lilu. Dan ini kiasi. Kiasi itu lawan dari simai. Kalau kiasi itu tanpa dia akan mengikuti sesuai dengan keteraturan pola. Ya. Fa'lala nanti pasti yufa'lilu, tidak ada asumsi, tidak ada potensi yang lain, gitu ya, kemungkinan yang lain tidak ada. Kalau fa'lala yufa'lilu itu tadi yang simai tadi itu terjadi di sulasi mujarrad saja. Itu, sedangkan yang lain enggak. Ya. Kalau selain sulasi mujarrad, ketika sudah ketahuan fi'il madinya, mudhari'nya sudah pasti ditahui. Ya, misalnya ing fa'ala, nanti mudhari'nya ya pasti yang fa'ilu. Ing fa'ala pasti yang fa'ilu. Misalnya ada kata ing qoto'a gitu ya. Pasti mudhari'nya yang qoti'u. Tidak ada alternatif yang lain. Karena memang kiasi. Kiasi itu sesuai dengan analogi pengkiasan yang ada. Sesuai dengan pola gitu gampangannya. Nah, begitu ya untuk materi kita hari ini. Paling tidak kita sudah mengurai targeting, yakni ini ya. Targetnya yang hari ini kita telah melewatinya. Saya kira itu, barangkali masih ada waktu, ada yang mau bertanya, kami persilakan memberikan isyaratnya. Ada yang tanya atau klarifikasi? Monggo. Bapak dan Ibu silakan jika ada yang akan bertanya. Sebentar. Mau bertanya atau menyampaikan? Saya mau bukan tanya, cuman dikasih definisi tadi loh, kayak silakan Ustaz Nurwidi. Kayak gitu itu apa gitu, kayak gitu mungkin untuk lebih memahami. Jadi kayak gitu mungkin usul aja kayak gitu. Barusan adalah Ustadz Hanan, Ustadz Nurwidi, Ustadz Abdurrahim, bukan Ustadz Nurwidi. Sekarang ke Ustadz Nurwidi, sebentar, saya unmute dulu. Silakan Ustadz Nurwidi. Ya, silakan Ustadz Nurwidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, silakan Ustadz. Ya, itu kenapa fi'il madi? Dengar, nggak masuk suaranya. Kenapa fi'il madi? Silakan Ustadz. Jenengan unmute itu. Ustadz Nurwidi, suara jenengan. Mic-nya di unmute. Ya, siap. Ya. Kenapa ada
perubahan pada fi'il madhi dan kalimat aktif itu. Jadi asal kata asli itu fi'il madhi berubah ketika aktif itu. Ketika fi'ilnya aktif di sini kan ada pasif, ada aktif di sini di belakang itu, ya. Mabni majhul itu. Mabni majhul itu ada pasif dan ada aktif di situ. Kenapa yang aktif kok berubah itu? Di sini ada kalimat dikerjakan, mengerjakan itu ya. Fu'ila, yuf'alu. Kok berubah dari fa'ala itu? Nggak masuk. Halo? Halo Ustadz Abdurrahim. Suara Ustadz Nurwidi belum masuk. Ustadz Abdurrahim, apakah bisa mendengar suara saya? Oh, tampaknya problem di Ustadz Abdurrahim. Mohon tunggu sebentar, ya. Halo Ustadz Nurwidi, suaranya belum masuk. Halo? 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 Assalamualaikum. Salam, saya bisa mendengar suara Ustadz. Saya bisa mendengar suara Ustadz Nurwidi. Ustadz Abdurrahim yang tidak bisa mendengar kita tampaknya. Assalamualaikum. Ya udahlah, lain kali. Nggak bisa. Assalamualaikum. Halo. Chatting aja, chatting. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali pertanyaan bisa sementara lewat chat dulu ya. Nggak dengar soalnya. Ya, soalnya Ustadz Abdurrahim tidak bisa mendengar kita. Jadi mohon silakan pertanyaan bisa lewat chat dulu sementara. Terima kasih. Baik, Ustadz Nurwidi tidak masuk pertanyaannya. Saya akan merespon satu pertanyaan chat yang masuk. Dari Teh Hayati ya. Teh Hayati bertanya, apa perbedaan master mim dan ghairu mim? Baik. Perbedaan master mim dan ghairu mim. Yang pertama, master mim, master ghairu mim itu paling banyak digunakan. Satu. Yang kedua, master ghairu mim, master mim pasti diawali oleh mim, ya. Bedanya itu. Jadi kalau master mim pasti ada awalan mim ya, ini ya, ada mim ini. Ya, gitu. Ini master mim, wawnya ini tambahan aja, tidak ada hubungannya dengan kata. Kalau master ghairu mim sering terpakai dalam fakta penggunaan bahasa. Cuma ini sebenarnya sangat sedikit secara fakta penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya ulang, yang pertama master ghairu mim paling banyak penggunaannya. Kalau master mim pasti dia diawali oleh mim. Itu secara fakta. Yang ketiga secara makna sama. Jadi antara makna master mim dan master ghairu mim itu tidak ada bedanya. Itu ya. Maka karena yang paling banyak itu adalah master ghairu mim secara fakta penggunaannya, maka ya master mim lah kita pakai yang lebih amannya begitu ya. Kemudian yang keempat, penggunaan master ghairu mim itu ya digunakan nanti dari dalam jabatan kata maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul mutlak itu menggunakan master ghairu mim. Maf'ul mutlak itu menegaskan pekerjaan. Nanti kita akan membahas di
tema itu nanti akan ketemu namanya maf'ul mutlak atau masdar. Nah, begitu ya untuk pertanyaan dari Teh Hayati tadi. Kemudian yang kedua dari Ustadz Nurwidianto, mengapa ada perubahan dari fi'il madhi ke kalimat aktif? Mengapa ada perubahan fi'il madhi ke kalimat aktif? Gimana ini teksnya? Maksudnya gimana ini? Mengapa ada perubahan dari fi'il madhi ke kalimat aktif? Mungkin begini maksudnya ya. Kenapa kemudian faktanya ada fi'il madhi aktif dan pasif, kan begitu mestinya. Baik. Jadi dalam kenyataannya penggunaan bahasa itu kan ada kebutuhan pernyataan yang tidak perlu menunjukkan subjeknya atau failnya. Misalnya kita ingin mengungkapkan misalnya pulpenku telah dicuri. Nah, itu kan berarti menggunakan butuh kata kerja yang aktif, ya. Pasif, butuh kata kerja pasif. Mencuri itu misalnya saroko. Saroko itu telah menculik. Kalau kita kebutuhannya itu memberikan pesan pokoknya pada poin pulpenku telah dicuri, maka ya tentu kata kerjanya harus yang pasif, yang majhul, yang ini gitu ya. Misalnya tadi berarti suriko kolami, pulpenku telah dicuri, atau kolami suriko, pulpenku telah dicuri. Jadi kita tidak ada kepentingan misalnya menunjukkan pelakunya, atau tidak ada kepentingan menunjukkan subjeknya. Maka model kata kerjanya pasif. Tapi kalau kita ada kepentingan menunjukkan subjeknya, pelaku pencurinya, ya kita menggunakan yang aktif, fa'ala yaqulu gitu. Ini kajian lanjutan di urusan nahwu sebenarnya itu. Cuma ini masuk pertanyaan tetap ya kita respon secukupnya. Kalau memang kemudian dibutuhkan menunjukkan subjek, ya kata kerjanya yang maklum atau aktif. Misalnya Budi telah mencuri pulpenku. Nanti pakainya saroko. Saroko Budi kolami. Ya. Budi telah mencuri pulpenku. Nah gitu. Jadi jawaban atas pertanyaan kenapa ada fi'il madhi aktif dan pasif berdasarkan kebutuhan redaksi yang kita inginkan, gitu nggih. Dan mudhari juga ada Pak aktif dan pasif sama. Saya kira itu ya untuk pertanyaan dari Ustadz Nurwidi. Barangkali masih ada yang lain? Ya, pertanyaan kapan menggunakan masdar mim dan kapan menggunakan masdar ghairu mim. Tidak ada ketentuan yang memastikan kapan menggunakan masdar mim dan masdar ghairu mim. Tetapi lebih amannya kita pakai yang sering digunakan. Karena memang fakta penggunaan masdar ghairu mim itu lebih banyak penggunaannya daripada masdar mim. Jadi tidak ada patokan pada saat keadaan tertentu harus masdar mim, keadaan tertentu masdar ghairu mim. Tidak ada. Tetapi yang paling nyaman ya fakta di kitab-kitab, di Al-Quran dan lain-lainnya, masdar itu selalu dalam seringnya ya wujud dalam bentuk masdar ghairu mim. Itu aja. Tetapi memang kemudian kalau menggunakan masdar mim itu ada potensi bias ya, masdar mim. Ada potensi bias di bentuk isim zaman makan. Sama karena ya. Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan. Masdarnya kan masdar mim kan nanti
faktanya sama huruf-hurufnya, rangkaiannya dengan sim zaman makan. Bedanya nanti maknanya. Tentu pendekatan makna, apakah maknanya itu tepat digunakan master mim atau isim zaman makan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Tampaknya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Baik, kalau tidak ada, sedikit simpulan dari targetnya, yang paling tidak hari ini itu kita sudah diarahkan untuk mengenal ya pola-pola kata kerja sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Berarti targetnya di minggu ini mestinya terkuasai dengan baik. Nanti saya bantu ya untuk mengirimkan audionya ya, audionya. Di grup ya, saya kirim di grup untuk menjadi panduan kita membaca ini ya, baca ini. Baik, insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan tema ya menguasai kriteria kalimat atau jumlah. Ini. Ustaz, ada satu pertanyaan masuk, apakah difasilitasi atau ditunda ke besok? Dari Bapak Al-Wahwah, maaf Ustaz, saya mau tanya untuk rubai mujarrad kok cuma satu, apa karena Baik, faktanya? kalau nggak ada, tidak ada pesan yang masuk lagi pertanyaan. Masih ada kayaknya, oke. Oh ya baik. Masih ada pertanyaan yang barusan masuk. Untuk rubai mujarrad kok cuma satu? Apa karena faktanya sedikit atau bagaimana? Ya. Jadi rubai mujarrad itu memang hanya satu bab, yaitu fa'lala yufa'lilu. Tetapi ada mulhaknya. Jadi rubai mulhak namanya. Saya tidak masukkan ya rubai mulhak, karena sebenarnya rangkaiannya sama, cuma diganti wawu atau ya gitu ya. Jadi rubai mujarrad itu hanya satu polanya, yaitu fa'lala yufa'lilu. Kemudian masih ada kata-kata yang dimulhakkan dengan rubai mujarrad atau diidentikan gitu ya, diidentikan dengan rubai mujarrad. Gitu. Misalnya fa'lala yufa'lilu itu fa'lala yufa'lilu itu menjadi pengidentikan pada kata yang contohnya adalah fa'ala, kan sama. Fa'ala dengan fa'lala. Itu mulhak, rubai mulhak. Atau fa'ala. Itu sama, fa'lala juga kan. Itu. Jadi kalau lebih rinciannya rubai mulhak itu bisa dilihat di amsilah tasrifiyah ya. Kenapa tidak saya tampilkan? Ya pertama efisien ya, pertanyaan efisien. Yang kedua karena ini baru pemula, saya berasumsi untuk lebih mematangkan konsep-konsep dasarnya dulu. Jadi misalnya ini ya di rubai mujarrad saya hanya menuliskan satu, memang faktanya memang rubai mujarrad hanya satu. Turunan yang sepola dengan fa'lala yufa'lilu itu oleh ulama sorof disebut dengan rubai mulhak. Rubai mulhak itu adalah kata kerja yang terdiri dari 4 huruf asli yang diidentikan dengan pola fa'lala. Ya, bedanya nanti hurufnya ya atau waw gitu ya. Misalnya fa'lala, fa'ala, yufa'ilu, dan seterusnya. Nah itu maka dimatangkan fa'lala yufa'lilu ya sampai hafal di luar kepala. Nanti perlakuan rubai mulhak itu sama dengan fa'lala yufa'lilu. Nah gitu. Dan kalau secara kuantitatif memang ya rubai mulhak lebih sedikit daripada rubai mujarrad. Gitu. Begitu, Allah alam. Ada lagi?
Baik, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan ya untuk materi hari ini. Kita lanjutkan insya Allah besok pagi lagi dari Senin sampai Jumat sedikit-sedikit, tetapi prosesnya terus ya. Kalau bisa tidak hanya mengandalkan pertemuan di Zoom, ya dihafalkan di luar pertemuan di Zoom ini ya, ketika waktu-waktu yang senggang atau waktu-waktu yang dipersiapkan memang untuk mematangkan hafalan dan penguasaan materi yang sudah kita bahas pagi hari ini. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya seiring ada kendala-kendala, insya Allah kita akan cari solusi bagaimana lebih efektifnya, karena ini beberapa kali tadi juga terputus. Bisa karena jatah Zoom yang membatasi 40 menit, atau juga tidak stabilnya koneksi data di saya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama-sama forum kita pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya, bagi yang punya masukan atau usulan untuk lebih mengefektifkan, masih terbuka ya untuk memberikan masukan agar program kita ini berjalan dengan efektif dan baik dan memberikan nilai manfaat lebih besar. Saya kira itu, saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.